Ya, makanya saya suka heran kalau misalkan kayak kayak eh, orang pendidikan pengen bikin sekolah nggak punya modal. Pertanyaan selanjutnya adalah, lu sekolah ngapain kan gitu? Mari ngevlog di Kebunisen. Wuhu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisen. Nah, kali ini kita kedatangan tamu undangan. Nah, beliau ini salah satu pendiri sekolah. Masuknya sekolah inklusi ya, Kang ya? Eh, Kalau saya ada beberapa format, pernah bikin daycare. Sekarang masih jalan daycare, cuma dipegang sama teman. Sekarang lebih ke apa namanya tuh, treatment individual. Orang bilang sih terapi anak berkebutuhan khusus. Oke, biar runut deh, Kang. Biar runut, biar runut, kita kasih pertanyaan aja deh ya. Ya, Ya, Oke, pertanyaan pertama nih Kang. Pertama, perkenalan dulu. Namanya siapa? Terus kegiatannya sekarang apa? kalau sekarang itu nama saya Muhammad Denny Diana. Kegiatan sekarang ya ngajar, artian ngasih layanan hidroterapi dan beberapa gerak sensori integrasi gitu. Nah, oke. Eh, oke, tadi kan bisnis di apa namanya pendidikan ya. Nah, saya mau tanya, udah berapa lama sih mendalami tentang apa bisnis pendidikan ini gitu? Sebenarnya lebih bukan dibilang bisnis murni, enggak ya. Karena kalau pendidikan itu amanat undang-undang nggak boleh jadi bisnis gitu. Oh iya, iya. Ya, jadi cuman kalau saya bergelut dalam bidang apa namanya tuh ngasih layanan pendidikan itu sejak dari 2007. 2007. Cuman formatnya masih, kalau orang bilang terapis jalanan lah gitu. Jadi tidak terkoordinir dan tidak tersistem dengan baik. Dari 2007 sebenarnya, dari zaman kuliah gitu. nah, kenapa lebih memilih buat jadi ataupun bikin terapis buat anak berkebutuhan khusus gitu? Karena satu, hobi. Kedua, peluangnya masih luas gitu. Ketiga, kebutuhannya tidak akan pernah berhenti. Gitu. Kenapa saya ngambil segmen ini ya? Oke, ini kan tentang apa namanya terapis pendidikan ya. Terapis apa? Untuk anak berkebutuhan khusus gitu kan ya. Nah, modalnya kira-kira berapa sih untuk menjalankan terapis pendidikan seperti ini gitu? Ya, modalnya sekolah Sekolah sama ya. buku. Jadi kalau ditanya berapa, justru nggak ada nominal. Sebenarnya nominal modal awal ya knowledge, pengetahuan. Nggak ada urusan Knowledge. dengan uang. Ya, mau Oh, iya iya. berapapun, kalau bisa dibilang nol sih bisa juga. Yang paling besar justru pengetahuan yang paling besar. Oke. Seberapa Tuh. rajin membaca, seberapa rajin apa namanya tuh praktek, uji coba, metode. Jadi kalau uang sih malah dibilang nol nol gitu. Tergantung apa aja, lab pun bisa jadi media. Jadi artian tergantung kita tujuannya mau ngelatih apa nih ke anak. Alatnya kalau yang idealnya A, ya bisa diganti dengan yang lain yang ada gitu. Jangan cari yang nggak ada gitu, carinya Ya ya. yang ada aja gitu. Oke, intinya memanfaatkan yang ada dan itu dijadikan knowledge untuk di-share ke peserta didik seperti itu ya. Ya makanya saya suka heran kalau misalkan kayak kayak uh, orang pendidikan pengen bikin sekolah nggak punya modal. Pertanyaan selanjutnya adalah, lu sekolah ngapain kan gitu? Iya, benar benar benar. Benar benar Kang, benar. Oke, ini menarik. Mengapa? Karena
kebanyakan para pelaku usaha gitu ya, yang pengen bisnis ataupun yang ingin melakukan sesuatu itu banyak terkendala di modal kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, masa sih nggak ada modal sama sekali, nggak ada nominal gitu ya? Karena kan yang kita ketahui juga sekolah itu perlu fasilitas gitu Kang, perlu ada bangunan, ada media kayak gitu. Kira-kira kalau misalkan sekolah sensor yang akan buat itu ada nggak sih memerlukan modal nominal untuk fasilitas kayak barusan kayak gitu? Ada, pada akhirnya perlu modal, tapi sebenarnya untuk memulai tidak perlu ada modal intinya. Misal, kalau di Bandung kan banyak pegunungan. Ya jangan cari yang nggak ada, ibarat sekolah sensorinya bikin hiking. Naskah akademiknya dikumpulin. Apa hal yang mendukung program hikingnya? Kan yang kita jual kan sebenarnya program ya. Bukan kayak orang jualan tempe, kita harus beli tempe ke pasar, harus beli minyak, harus dipotong-potong, harus digoreng, ada kompor. Nggak kayak gitu kalau bisnis pendidikan. Bisnis pendidikan, apa namanya istilahnya, kalau layanan pendidikan itu apa yang ingin kita capai, prosesnya macam-macam. Nah, kalau yang saya bangun di Depok ini kan nggak ada pegunungan. Istilahnya lahan perkotaan. Maka settingnya pun akan berbeda dengan misalkan yang masih ada sawah, yang masih ada macam-macam. Artian alamnya masih luas. Kalau saya lebih senang menggunakan alam. Kalau nggak ada alam ya berarti semua disubstitusi dengan peralatan-peralatan. Nah, peralatan-peralatannya itu beragam, tergantung misalkan muridnya kayak gimana ya, kita beli sesuai dengan yang dibutuhkan murid. Jadi kalau saya memulai misal dari sekarang itu saya nge-set up mainan untuk orang tua itu di kisaran di bawah 10 lah. Modalnya ya kurang dari 10 berarti. Oke, oke Kang. eh Tadi kan dikatakan kalau amanat undang-undang itu sekolah itu tidak boleh dibisniskan. Cuman kalau misalkan kita menggunakan sudut pandang ekonomi ataupun bisnis, kemungkinan pendidikan ini kan jasa ya. Ya, jenisnya jasa kalau mau Ah, dikelompokkan ya. ya, kemungkinannya masuknya ke bisnis jasa. Kalau misalkan dikatakan ini bisnis gitu ya. Eh, nah, gimana sih prosesnya itu kalau misalkan eh, ini teh bisnis kayak gitu, sekolah teh bisnis kayak gitu? Kalau saya sih nggak, jujur saya nggak pernah jualan gitu. Nggak pernah jualan dalam arti bagi leaflet, nggak pernah gitu. Dari dulu nggak pernah. Belum pernah melamar pekerjaan. Jadi mungkin dari dulu itu senang baca, diskusi di kelas gitu. Nah, senior ngajakin, ayo praktek ngajar asisten dari 2007. 2007 jalan, terus masuk ke sekolah jadi karyawan dulu. Dari karyawan itu ya eh, direkomendasikan. Nah, begitu sekarang posisinya pun tidak pernah sengaja bisnis. Cuman setiap teman-teman yang ada di sekolah-sekolah itu kalau ada anak berkebutuhan khusus selalu ngontak saya. Misal di Depok di beberapa sekolah ternama gitu. Kang, ini ada anak sebaiknya diapain? Nah, saya visit, cek, observasi, ngasih masukan. Nah, jadi saya memulainya dari rekomendasi, justru dibilang nggak sengaja, ya nggak sengaja pun enggak gitu. Jadi artian kayak jalan, kalau kata Naruto mah ini jalan ninjaku lah gitu. Jadiin caption ya nanti ya. Jadiin thumbnail Naruto. Gitu.
Gitu, Bung Dino. Dino tahu sendiri kan masa lalu aku kayak gimana kan Dino tahu sendiri. Iya tahu, nggak usah diceritain lah. Nggak usah Paling apa lagi ya? Omset mungkin. Ya, Omset. sulit untuk dikatakan omset. Mengapa? Karena tadi kan bukan pure bisnis murni. Oke. Tapi misalkan kalau misalkan menghasilkan gitu, Ya input apakah uang masuk lah gitu. ya uang masuk ke sekolah itu kira-kira bisa menghandle operasional nggak sih kayak gitu? Nah, iya. Kalau dibilang menghandle lebih dari operasional plus penelitian sebenarnya. Karena kan kalau saya itu agak rajin penelitian, artinya penelitian mandiri walaupun menurut undang-undang yang disebut peneliti itu hanya PNS. Tapi swasta kayak saya pun memungkinkan untuk melakukan itu dari sisi metodologi ilmiah gitu ya. Kalau input masuk ya sebelum atau setelah corona nih. Kalau sebelum berapa? Jadi gini deh, minimum untuk menjalankan operasional sekolah Akang ini berapa? Tadi kan bisa lebih tuh ya, bisa menjalankan. Nah, minimumnya itu berapa kayak gitu? Kalau saya sih dibilang minimum gini, agak sulit dibilang minimum karena yang paling banyak kos operasional pendidikan Dino kan tahu gaji guru, benar nggak? Ya. Gaji guru saya nggak pakai gedung karena pakai kolam renang kayak hidroterapi. Sewa kolam renang berapa? Sebelum corona itu sewa kolam renang itu cuma 50.000, di bawah 50.000 karena pakai kolam renang umum. Anak ya bayar sendiri masuk plus orang tua. Media itu saya cicil tabung dari ya nggak lebih dari 1 juta media hidroterapi. Gitu. Jadi kalau bicara per sesi ngabisin kos operasional berapa ya gaji saya. Gitu. Kos operasional itu gaji saya. Cuman kalau input sebelum corona ya masuk sekitar di 20-an lah, 20.000. Oke teman-teman UMKM, mungkin ini agak khusus dan agak sulit dimengerti ya. Karena kalau jasa itu abstrak gitu. Gini, kalau cara menghitungnya gini. Kalau tahu harga pasarannya ada. Ada harga jualnya sebutlah 500. 500. Es krim ya sekitar 2.000, 3.000 ya. Pertanyaannya gini, kalau jasa saya nih, dibilang tarifnya berapa per jam? Kalau misalkan untuk kelas baru lulus mahasiswa, ya di bawah 100 ribuan lah ya. Kalau kelasnya per jam di bawah 100 ribuan, malah ada yang 50 ribuan per jam saat mahasiswa. Kalau kelasnya udah kelas dinosaurus kayak saya gitu, yang bisa menjelaskan dari hulu sampai hilir, bisa memecah, ya artian kan itu kos operasionalnya sebenarnya di belajar ya. Yang paling berapa puluh atau berapa ratus atau berapa ribu jurnal per tahun yang bisa dibaca untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi. Nah, semakin banyak membaca, maka kita berhak menaikkan tarif per jam kita, artian biaya kos operasional. Tujuannya kenapa? Karena saya dibayar bukan berdasarkan sebenarnya bukan berdasarkan hari itu saya melakukan treatment. Misalkan Dino di terapi sama saya itu dibayar per jam. Tidak, tapi Dino itu membayar masa lalu saya yang saya pakai untuk belajar. Ya paham. Karena kalau Dino membayar masa kini itu terlalu mahal. Tapi kalau Dino membayar masa lalu saya mengganti. Saya dulu miskin, ibarat gitu ya. Tapi saya tetap membaca. Nah, tetap membaca, konsisten membaca, terus melakukan penelitian, terus melakukan praktek terhadap anak, menjadikan satu metode yang prudent dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bisa digunakan untuk menjelaskan terhadap fenomena anak, maka sebenarnya yang Dino bayar ke saya itu bukan masa kini, tapi investasi waktu saya dulu yang saya gunakan untuk saat lapar tetap membaca,
saat makan malam-malam harus membaca, tiap hari harus membaca, dan itu yang dibayar. Kalau di Jakarta tarif saya berbeda. Misalkan di Jakarta itu per visit bisa sampai 500, di Depok di kisaran sampai 200 sampai 2,5. Tapi tidak selalu, misalkan saat orang tuanya ternyata perlu bantuan, artian dari sisi ekonominya terbatas, maka saya pun memberikan subsidi, malah ada yang gratis juga gitu. Cuman segmennya saya menengah ke atas karena lebih mudah dijelaskan. Beda dengan menengah ke bawah, agak sulit saya menjelaskannya. Karena base treatmentnya bukan ecek gitu. Jadi naskah akademiknya harus ada gitu. Oke. 3 pertanyaan terakhir deh. Nah, ini kan kita berbicara tentang pendidikan ya. Kira-kira ada tantangan apa saja sih dalam usaha untuk terapis anak itu sendiri gitu, terapis pendidikan anak itu sendiri? Sebenarnya tantangannya corona ini, jadi harus shifting atau perubahan layanan. Karena kalau menurut saya resiko dari virus corona ini, bila terkena anak berkebutuhan khusus pada level tertentu, dampaknya menjadi 2 kali lipat gitu. Jadi otomatis apalagi di dunia pendidikan harus segera melakukan shifting, artinya perubahan model. Nah, modelnya sendiri agak sulit kalau dilakukan kayak sekolah nih, SMA, kuliah, SMA, SMP mungkin bisa dilakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi untuk SD level rendah dari 1 sampai 3 atau TK ke bawah itu agak sulit melakukan PJJ gitu, pembelajaran jarak jauh atau terapi jarak jauh agak sulit. Apalagi terapi jarak jauh, karena ada menurut saya ada 2 tantangan. Pertama, standarisasi kemampuan orang tua, karena beberapa kasus orang tuanya basic knowledge-nya berbeda, jadi perlu belajar lagi dari awal. Yang kedua adalah standarisasi alat, karena apabila tidak ada standarisasi alat, maka tingkat kesulitannya menjadi lebih sulit. Jadi 2 kali bahkan 3 kali untuk orang tua melakukan PJJ di rumah. Jadi jadi shifting-nya kayak gini, bayangin lah Dino untuk kasus dengan hambatan atau gangguan intelektual kayak Down syndrome gitu ya. Coba melakukan pembelajaran jarak jauhnya gimana? Nggak tahu sih. Susah juga kan? Susah kan? Iya, kalau orang tua yang nggak punya basic mendidik anak berkebutuhan khusus yang tadi Down syndrome, mungkin bingung mau ngajarin apa, caranya gimana gitu. Kalau nggak dibantuin sama ahli gitu ya. Ya, PJJ-nya pun akan sulit kan. Jadi 2 kali tantangan sebenarnya. Bisa dilakukan, jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan Indonesia, melakukan PJJ ini menurut saya itu tanpa setting, jadi tanpa skenario yang pasti. Jadi karena tadi 2 tantangan ini nggak bisa dijawab. Lahirnya tidak ada standar. Ya artian ya kalau bahasa Sunda bilang mah nggak mengalir tanpa arah tujuan gitu. Karena tidak ada standarisasi alat dan standarisasi kemampuan orang tua. Nah ini kalau nggak ada standar di ke bawah outputnya pun dipertanyakan. Iya. Ini kumaha prakna wehnya gitu. Ya kumaha lah gitu istilahnya. Ya, tantangannya malahan bisa dituduh nanti malpraktek gitu Kang ya, karena tidak ada standar dari pemerintah kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi agak sulit melakukan treatment. Ya coba bayangin kayak kasus dengan anak sebut saja gangguan hiperaktivitas yang nggak bisa diam. Coba di PJJ kan kayak gimana? Iya. Susah juga sih ya, bener-bener. Iya. Sebenarnya simple rumit dan rumit simple usaha pendidikan ini ya.
kalau misalnya memang alatnya ada, itu bakal simpel. Tapi kalau misalnya tidak ada, rumit juga seperti itu. Makanya segmen selanjutnya dari apa namanya layanan pendidikan adalah jualan media pembelajaran. Oke, kalau media mah produk gitu ya. Barang bisa lah ya. Oke. Oke. Terus Kang, ini Kang pertanyaan menjelang akhir. Ini punya nggak sih tips-tips gitu buat teman-teman yang lain yang Kalau emang buka usaha seperti ini gitu ya. buka usaha treatment ataupun buka jasa gitu yang mungkin di Indonesia masih nggak banyak nih level UMKM yang mau buka bisnis jasa kayak gitu. Sebenarnya banyak. Jadi gini, tips pertama adalah jangan jadi PNS. Oke. Gitu. Kenapa? Karena kalau jadi PNS cenderung ada di zona nyaman dan tidak mau melakukan inovasi. Walaupun sebenarnya banyak, ada beberapa PNS yang punya kemampuan, artinya di level gurunya punya inquiry, rasa penasaran yang ingin belajarnya yang tinggi, tapi lama-lama sepengetahuan saya sih teman-teman saya itu banyaknya terbatas di kemampuan penyelesaian masalahnya. Satu itu, jangan jadi PNS. Kedua, rutin kalau bisa seminggu 4 atau 5 jurnal dibaca. Ketiga, jangan pernah artinya gini, jawab semua fenomena dengan landasan ilmiah yang kuat. Kalau tidak bisa menggunakan pendekatan pendidikan, gunakan semua pendekatan. Mau fisiologis, mau itu sifatnya neuroscience, mau bidang apapun, selama itu bisa menjelaskan ya baca. Karena ini kritik saya untuk perguruan tinggi sebenarnya satu, kita dipaksa linier dalam pendidikan tinggi. Ya. Kenyataannya masalah di dunia ini multidisipliner. Tidak bisa diselesaikan oleh satu pendekatan atau satu cara pandang saja. Ini persoalannya gitu. Dari model pendidikan yang linier. Misalkan di INU S1-nya IPA, S2-nya harus IPA juga, S3-nya harus IPA. Maka dia nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti kedokteran. Padahal misalkan orang-orang pendidikan Islam itu untuk mengurai pendidikan Islam itu salah satunya harus memperhatikan gizinya, harus memperhatikan istirahatnya. Sedangkan mata kuliah itu nggak ada. Jadi itu agak sulit gitu. Artinya semua harus dibaca gitu. Belak-belakan banget ya Kang. Nah, oke, saya mau nanya nih untuk pertanyaan closingnya ya. Kemarin kan sempat bikin logo di Kebun Desain ya. Ada efeknya nggak Kang untuk usaha terapis pendidikan ini? Kalau sekarang masih belum, karena begitu jadi langsung corona. Iya, benar. Kalau sekarang masih belum, artian karena begitu corona ini untuk saya pekerjaan seperti saya itu agak lumayan banyak gitu ya, artian yang sulit ini kan jadi nggak bisa ketemu nih. Nah, nggak bisa ketemu, maka saya melakukan shifting tadi, dua persoalan, standarisasi alat dan standarisasi kemampuan orang tua, baru dimulai di bulan ini. Jadi rumah-rumah murid saya itu saya set up untuk mainan anak. Iya. Kesulitan karena brandingnya itu, ya brandingnya sulit ya Kang di masa corona ini gitu. Sulitnya bukan di branding, karena saya kan udah lama nih. Jadi banyak testimoni, artian dari klien yang saya pegang merasa puas, rekomendasi. Nah, cuman yang sulitnya itu sekarang kan keamanan ya, keamanan kesehatan. Jadi memaksa tidak untuk tatap muka. Bertahan gitu ya. Ya, nah tatap muka. Jadi sedangkan set pembelajaran jarak jauh itu tidak mudah, butuh waktu gitu. Ya, oke.
Oke, makasih Kang udah sharing-sharing tentang usaha terapis anak ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman UMKM yang mau buka jasa ya, Bu ya. Seperti itu. Karena jarang banget kita dapat obrolan ataupun pemateri di bidang jasa gitu. Iya. Susah banget nyari yang di bidang jasa kayak gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kang Denny. Mudah-mudahan terus berkembang sekolahnya dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang memang tadi punya kasus yang spesial kayak gitu ya, yang berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan penanganan dari ahlinya. Oke, assalamualaikum. Oke, dadah. Assalamualaikum.